Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Selamat hari Minggu. Senang sekali hari ini masih Tuhan beri kesempatan kita boleh dengar kabar baik. Juga sepanjang hari saudara-saudara akan berbakti di gereja masing-masing serta beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur kami mau jadi berkat dan kami hidup karena Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pernahkah Anda mendengar pernyataan bahwa Tuhan memilih seseorang untuk diselamatkan? Anda bukan dipilih manusia, Tuhan memilih Anda untuk diselamatkan. Anda yang terpilih, Anda orang istimewa, Anda orang yang hebat. Bukan manusia memanggil Anda, tapi Tuhan memanggil dan memilih Anda. Anda sudah persiapkan, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka orang tersebut ketika dipilih oleh Tuhan, mereka ditanam sebuah sugesti bahwa mereka tidak bisa lagi menolak pilihan Tuhan atau kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada orang tersebut. Apakah benar kalau Tuhan memilih seseorang, maka orang itu tidak bisa menolak? Demikiankah? Seperti itukah? Seakan-akan manusia itu terkunci oleh suatu dekret atau ketetapan Tuhan. Mari, renungan singkat hari ini mau mengajak saudara untuk berpikir agar menemukan jawaban yang baik, yang benar, yang betul-betul menyentuh apa yang Tuhan maksud dan sesuai dengan perasaan Tuhan. Tidak asal kita menerima mentah-mentah, bahkan tidak pernah memperkarakan. Padahal kita harus memperkarakan setiap firman Tuhan supaya firman itu menjadi bagian kita secara utuh, tidak asal, ya. Maka hari ini saya ajak saudara menemukan jawaban dari pernyataan. Marilah kita memeriksa Alkitab. Kalau Tuhan membuat orang tidak bisa menolak anugerahnya, maka berarti pula Tuhan menentukan orang-orang tertentu yang tidak bisa menerima anugerahnya, yaitu mereka yang tentukan pasti binasa. Sebab berbicara mengenai kedaulatan Tuhan yang membuat orang tidak bisa menolak anugerahnya, maka pasti ada orang yang berkeadaan sebaliknya. Ini baru fair, ya. Kalau Tuhan memberikan pilihan kepada orang tertentu, berarti ada yang tidak terpilih. Ini baru fair, ya. Kita harus berpikir seimbang. Kalau sampai ini benar, saudara-saudara, saya memperkarakan, saya sudah merenungkan, saudara orang Kristen tidak lagi kanak-kanak, ya. Kalau ini benar, ini bukan saja merusak kaidahnya Tuhan Yesus, tetapi menciderai pribadi dan keilahian Tuhan. Mengapa demikian? Ini sadis. Karena dengan pengajaran-pengajaran seperti ini tanpa disorotin secara utuh isi Alkitab, maka Tuhan seolah-olah tertuduh melakukan sebuah sikap diskriminatif, tidak adil, dan menginginkan sebagian terpilih dan diselamatkan, berarti yang gak terpilih binasa dan menuai hidup yang mengerikan di api neraka. Coba kalau perhatikan keadaan manusia hari ini, bagian manusia yang akan binasa adalah yang terbesar. Bagian terbanyak manusia yang hidup adalah orang-orang terkunci dalam dekret atau ketetapan untuk binasa masuk neraka. Dan kejahatan lebih baik daripada kebaikan hari ini. Berarti seolah-olah dari pandangan ini yang disampaikan oleh gereja-gereja tanpa menjelaskan arti yang sesungguhnya, mereka mau menggambarkan bahwa seolah-olah yang dilakukan kejahatan, yang dibuang ke dalam kebinasaan, yang tidak masuk gereja, seolah-olah itu tidak terpilih. Begitu. Betapa jahatnya mereka membuat satu proyeksi Tuhan seperti itu, saudaraku. Sebenarnya tidaklah demikian. Tuhan Bapakku, Tuhan Bapa Pencipta, tidak punya atau tidak memakai cara pandangan yang keliru seperti itu, saudara. Sebab dalam kedaulatan manusia yang memiliki independensi, manusia memiliki hak dan kemampuan untuk menolak kasih karunia. Saya mulai masuk sekarang. Manusia punya hak sebagai
independensia, dia mempunyai hak untuk menerima maupun menolak. Saya beri contoh. Adam itu menolak nasihat dan perintah Tuhan untuk tidak makan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Saudara-saudara tentu ingat Kejadian pasal 3. Adam tidak dirancang untuk makan buah yang terlarang tersebut. Adam di dalam independensinya bertindak sesuai dengan kehendak bebasnya, free will, kehendak bebasnya. Ia makan buah yang sebenarnya bisa dihindari untuk dimakan, bahkan dilarang untuk dimakan, tapi dia memilih mengikuti kehendak bebasnya dibandingkan taat pada perintah Tuhan. Ia makan buah yang sebenarnya yang harusnya tidak boleh dimakan, tapi dia memilih untuk memakan. Dia membuat keputusan untuk memakan. Akibat kesalahan Adam dan Hawa, mereka membuat bumi terkutuk. Mereka menjadi orang terhukum sampai pada kematian, dan akhirnya diusir dari Taman Eden. Mereka tidak lagi menikmati keindahan ciptaan Tuhan secara proporsional. Tentu ini semua bukan skenario Tuhan. Bukan skenario Tuhan, saudara-saudara. Demikian pula kalau saudara ingat keturunannya Adam, Kain. Kain pun menolak untuk tidak membunuh adiknya Habel. Walaupun Tuhan sudah memberi peringatan. Saudara, di Kejadian pasal 4 di sana banyak dikisahkan dengan jelas rinci. Sebenarnya Kain bisa menolak dosa yang menguasainya. Panas hati, iri hati. Harusnya bisa, bahkan Tuhan sudah warning, jangan. Tetapi Kain memilih dikuasai oleh keinginannya dan melakukan dosa. Kain lebih memilih dikuasai dosa daripada penurutan daripada kehendak dan firman Tuhan. Padahal Kain tidak dirancang untuk melakukan dosa, apalagi membunuh saudara sendiri Habel. Namun dengan kehendak bebasnya, Kain membiarkan hatinya menjadi panas hati. Sis, orang kalau sudah panas hati, itu solain. Mau dia pendeta, mau dia aktivis, mau dia majelis, solain. Maka hari ini Tuhan berkata apa? Kendalikan dirimu, amarahmu tidak melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Mau saudara-saudara tamat teologi 30 kali, kalau saudara-saudara tidak bisa kontrol dirimu, itu nggak guna, saudara-saudara. Karena ilmu itu semua akan habis, tetapi perubahan kodrat ini yang paling penting. Maka saudara-saudara juga sebagai orang Kristen harus peka. Engkau ada bukan hanya sekedar menyamankan dagingmu, dingin, senang, manja. Lihat kesaksian hidup. Karena tidak semua orang Kristen itu yang menjadi pengikut Tuhan. Banyak orang Kristen yang marah, benci. Bahkan kalau sudah lihat di media elektronik, ada orang Kristen, bahkan ada kasus kemarin di Sumatera itu, pendeta memperkosa, membunuh, dan lain sebagainya. Ini semua kan satu signal buat kita bahwa kita harus peka. Jangan asal yakin, tapi saudara-saudara tidak pernah memikirkan hal itu. Kain bisa menolak untuk tidak melakukan dosa yang menguasainya. Tetapi Kain akhirnya tunduk pada dosa dan menurut hasratnya. Padahal Tuhan, Elohim Israel, tidak merancangkan untuk itu. Tapi kembali, kehendak bebas Kain membiarkan hatinya panas, dan akhirnya dia membunuh Habel. Akibatnya Tuhan berfirman, terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang menganggarkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Dan konsekuensinya tidak bisa tidak. Tuhan itu adil, jangan lupa. Di dalam keadilannya, dia harus menyatakan konsekuensi. Sekalipun nanti kita akan dapati perjanjian baru, Tuhan itu kasih. Tapi jangan lupa, di dalam kasih tetap ada kebenaran. Bukan kasih asal aja, kasih karunia asal aja. Tidak pernah mau berusaha, berupaya untuk bagaimana hidup seperti kehidupan Tuhan Yesus. Ini konsekuensinya Kain. Firman Tuhan berkata, kitab Kejadian pasal 4, 11, 12. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi.
Tragis kan saudara-saudara? Ya, sangat tragis. Tetapi Tuhan tidak merancangkan keadaan tragis tersebut atas hidup Kain. Tetapi karena Kain menolak apa yang baik, yang difirmankan, yang diarahkan, yang ditunjukkan, yang disediakan baginya, hal ini menunjukkan bahwa manusia bisa menolak firman Tuhan. Manusia bisa menolak kebaikan Tuhan. Manusia bisa menolak tidak taat pada Tuhan dan lebih mentaati pikirannya, kehendaknya, keinginannya. Hati-hati sudah ke akhir zaman ini. Beda tipis antara Tuhan dan hantu. Saudara-saudara, beda tipis antara pendeta dan penjahat. Saudara harus peka benar-benar, ya, karena peristiwa-peristiwa ini sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Bagaimana kita melihat Tuhan sudah jelas kasih tuntunan firman-Nya, berbicara langsung saudara-saudara. Tapi manusia lebih memilih keinginannya, hawa nafsunya, amarahnya, kedagingannya. Tuhan tidak menghendaki manusia jatuh dalam dosa. Itulah sebabnya Tuhan memberi peringatan kepada saudara hari ini. Sebelum Anda ke gereja, ini firman yang kuat engkau perlu dengar, saudara-saudara terkasih. Manusia itu harus tunduk pada firman Tuhan. Tuhan sudah beri peringatan kepada manusia agar tidak mengkonsumsi buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, agar manusia tidak mati. Kehidupan di Taman Eden adalah berkat kebaikan Tuhan yang sama dengan kasih karunia. Namun Adam memilih keluar dari taman itu. Hal ini menunjukkan bahwa manusia dapat menolak kebaikan Tuhan, atau manusia bisa memilih melakukan firman Tuhan dan diselamatkan, atau mendengar firman Tuhan, ya, tapi tidak melakukannya. Fakta ini bukan bermaksud membuat orang percaya jadi gusar ya, dan merasa tidak memiliki kepastian keselamatan. Bukan ini tujuan saya sampaikan firman Tuhan. Tetapi saya mau saudara-saudara memiliki tanggung jawab kedewasaan rohani. Apa yang kau dengar, lakukan, upayakan. Ketaatan, itu bagian kita. Matikan kedaginganmu, itu bagian kita. Jangan giliran kita diminta tanggung jawab. Tuhan sudah kasih kemenangan, Tuhan sudah tebus kita. Saudara-saudara, saudara yang makan sembarangan, giliran sakit, iblis yang disalahkan. Iblis juga protes, enak-enak, dia yang enak-enak, kita yang disalahkan. Fitnah lu. Saudara, coba kita bertanggung jawab. Saudara, jadi Kristen berapa lama? Ayo kita bangun diri kita dalam buah-buah Roh Kudus. Hendaklah terang bercahaya, supaya menjadi surat Kristen terbuka, boleh dibaca oleh banyak orang. Bapak Ibu sekalian, kebenaran firman Tuhan akan membuat hati engkau terusik. Tapi tidak apa-apa, terusik untuk engkau berpikir, oh iya ya. Kok selama ini saya nggak pernah mikir, oh iya, saya cuma amin. Kenapa? Karena selalu dengar, engkau diberkati, engkau akan dapatkan sesuatu yang baik. Engkau percaya bagaimana? Coba dijelaskan, percaya itu apa, saudara? Percaya itu apa? Percaya itu menurut kehendak Tuhan, melakukan sepenurut apa yang Tuhan mau. Bukan hanya percaya kita mau tender proyek gol, mau percaya dapat mujizat ruko, mau percaya dapat lahan besar, mau percaya tambah batu bara, mau percaya kita punya proyek berhasil. Aduh saudaraku, itu mah kefanaan semuanya. Gereja harus kembali menyampaikan nilai yang kekal. Kasih karunia Tuhan itu apa? Salib, saudara-saudaraku. Maka jangan lupa, untuk kita bisa sampai ke surga, kita perlu pikul salib. Artinya apa? Hidup seperti Kristus hidup. Mari kita menjadi orang percaya yang dewasa, yang mau bertanggung jawab atas keselamatan yang Tuhan sudah kasih kepada kita cuma-cuma Tuhan kasih free karena kita nggak mampu membayarnya. Tapi kita selama hidup kita sudah terima kasih karunia. Kita harus menunjukkan bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup. Saya terima kasih karunia, saya udah berpindah dari gelap dan sekarang udah eklesia, terang yang ajaib yang keluar dari kegelapan dan kepada terang yang ajaib. Sehingga orang bisa melihat, sungguh Tuhan itu ada. Kalau saudara berkata aku Kristen, saudara punya kelakuan sama. Orang dunia, anak Tuhan sama. Di mana Tuhan, di mana engkau bisa menyatakan Tuhan itu ada, di mana engkau bertanggung jawab nanti di kekekalan saudara-saudara sekalian. Kepastian keselamatan tidak boleh hanya dibangun oleh keyakinan, tapi dibangun dari pergaulan pribadi dengan Tuhan setiap hari, sehingga benar-benar menjadi seorang yang layak menjadi
ahli waris kerajaan surga. Kita berdoa. Bapa, firman-Mu kami boleh terima hari ini. Berikan kami hati yang kuat untuk bukan hanya mendengarkan firman Tuhan dan berlalu begitu saja, tapi kami mau melakukan firman Tuhan yang murni ini dalam hidup kami. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan dengan sungguh, dengan rasa hormat, dengan cintakan Tuhan. Karena inilah tujuan pengabdian kami kepada Tuhan, yaitu menerima kasih karunia. Kami membawa salib-Mu Tuhan, hidup menjadi teladan. Kami gak mau hidup seperti Kain, Adam, mengikuti hawa nafsunya. Sekalipun firman Tuhan sudah datang, tapi mereka akhirnya gagal dan mereka menolak firman Tuhan. Kami adalah anak-Mu Tuhan, mampukan kami. Roh Kudus, mampukan kami. Jika Engkau tidak tolong kami pasti gagal. Tapi kami berusaha Tuhan, dan kami percaya apa yang menjadi kekurangan kami, Tuhan akan mampukan menjadi sempurna. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beribadah. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Fide.